variabel frekuensi, kita berikan kumulatif frekuensi, kita berikan relatif frekuensi. Nah, itu untuk memberikan informasi dari data. Kan kalian sudah sering yang membuat tabel, misalkan buat tabel, kemudian grafik seperti pie chart, ya itu kan sudah sangat familiar ya dengan Excel, itu sudah dengan mudah kalian buat pie chart, kemudian histogram, kemudian bar chart ya. Nah, tapi mungkin di sini kita lebih spesifik kalau pie chart dan bar chart itu digunakan untuk data jenis apa sih yang sesuai gitu. Jadi kita punya data, kita ingin menyajikannya, kita tampilkan dalam bentuk pie chart atau dalam bentuk histogram gitu. Lebih cocok yang mana? Nah, itu tergantung dari jenis datanya. Nah, kita nanti akan belajar untuk menyajikan data yang kuantitatif itu bagaimana kita sajikannya, dan data kualitatif itu bagaimana kita menyajikannya ke dalam bentuk grafikal dan tabular. Oke, saya mulai saja. Materinya kalau kita lihat slide-nya cukup banyak, cuma sebenarnya ini karena saya berasumsi bahwa teman-teman sudah punya background pengetahuan tentang ini ya, jadi mestinya tidak akan terlalu sulit dan lama nanti kita mempelajarinya. Gitu. Oke, seperti yang kita sudah tahu bahwa ada dua ya, deskriptif statistik dan juga inference statistik. Yang pertama kita belajar dulu tentang deskriptif statistik dan menyajikan datanya ke dalam bentuk tabular dan grafikal. Oke. Kalau berdasarkan tipe data ada dua macam, kategorikal dan juga kuantitatif data. Ya, kategorikal dan kuantitatif data. Kategorikal data ini sama ya dengan kualitatif. Jadi kualitatif data itu juga sering disebut sebagai kategorikal data. Ini lebih memudahkan kita bahwa dalam kualitatif data itu kita biasanya mengkategorikan data tersebut menjadi suatu kategori, apakah itu dalam bentuk tadi ya ordinal maupun ordinal atau ordinal ataupun nominal gitu. Nah, kita lihat dulu yang kategorikal data. Kita dia mengidentifikasi setiap atribut dalam suatu elemen, dan juga biasanya kualitatif data itu kita sebut sebagai kategorikal data. Sama saja, kategorikal atau kualitatif data. Kalau kuantitatif data tentu dia menunjukkan dalam bentuk ukuran seberapa banyak nih. Kalau dalam bahasa Inggris, how many sama how much itu kan berbeda ya. Kalau how many itu countable, jadi kita bisa menghitung ya. Kalau how much itu pengukuran, biasanya measurement yang kita tidak bisa menghitung secara detail. Itu ya, jadi ini how many or how much kalau dalam bahasa Indonesia ya. Berapa banyak gitu, tapi berapa banyaknya ada yang kita bisa menghitungnya secara spesifik, ada yang berupa kita tidak bisa eksak mendapatkan jawaban ukurannya itu berapa. Nah, kita nanti sajikan untuk kategorikal data seperti apa dan kuantitatif data seperti apa. Untuk discrete sama continuous ini adalah jenisnya. Jadi kalau di kuantitatif data itu ada dua macam, ada discrete, ada yang continuous. Ini akan terus nanti kalian pelajari, jadi diingat-ingat ya sampai kuliah keandalan, kemudian kalau ingin ngambil mata kuliah research operasi dan juga manajemen risiko misalkan, itu akan berkutat dengan ini, pengolahan data kuantitatif, discrete atau continuous. Kalau kategorikal data ini lebih terbatas kita mengelolanya atau kita mengolahnya, sehingga tidak banyak informasi bisa kita sajikan, namun proses pengolahan datanya terbatas kalau untuk yang kategorikal data. Nah, kalau kuantitatif data ini ada dua jenis, nanti kita pelajari apa itu discrete, apa itu continuous. Kalau di kategorikal data nggak ada, ya kategorikal data saja atau kualitatif data saja. Oke, kategorikal data yang pertama kita pelajari dulu kategorikal data ini ya. Kita mengidentifikasi atau memberikan label, menamakan kategorikal data itu menjadi suatu atribut di dalam suatu elemen. Kategorikal data bisa berupa nominal scale ataupun ordinal scale, ya, non-numerik maupun numerik. Nah, kalau di dalam kategorikal data, kita biasanya menyajikannya, kita melakukan ringkasan dari data tersebut itu dengan cara menghitung dari hasil yang kita teliti, gitu.
Jadi kita sudah punya data sembarang gitu ya, acak begitu, kita rangkum itu, kualitatif datanya itu, kita hitung. Jadi eh, kita hitung berapa banyak data yang muncul. Nah, nanti jadilah suatu frekuensi. Nanti kita belajar apa itu frekuensi. Nah, frekuensi itu adalah hasil kita summarize ini, merangkum dari kualitatif data, kita hitung berapa banyak data tersebut itu yang muncul. Kalau di dalam kualitatif data ini, apa namanya, aritmatik, operasi aritmatika ya, misalkan kita menambahkan, mengurangi, membagi, mengalihkan, itu tidak bisa kita lakukan seperti di kualitatif data. Jadi mungkin salah satunya, kalau nanti kalian menemukan suatu data, apakah itu data kualitatif, apakah itu data kuantitatif, itu bisa kita cek kalau dia memberikan suatu nilai yang baru, yang ada artinya, ya, dengan cara kita tambah, dengan cara kita bagi atau kita kalikan, maka dia termasuk dalam kategori kualitatif data. Kalau kuantitatif data ya. Kalau kualitatif data, kita tidak bisa mendapatkan informasi yang baru atau yang kita bahkan tidak bisa melakukan mengoperasikan mengolah data tersebut itu dengan cara dibagi, dikali dengan operasi aritmatika umum gitu. Berarti dia masuk ke dalam kualitatif data. Ya. Contohnya ya kualitatif data misalkan. Contohnya misalkan ini level pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, sekolah dasar, kemudian SMA, kemudian sarjana, kemudian master, S2, S3 ya. Ini master, ada yang S3, PhD. Nah, ini berarti kita mengkategorikan kategorikal data ini. Kalau ini misalkan kita tahu nih, kita mau mensurvei pendidikan di Indonesia itu berapa banyak sih, apa namanya, kita ingin mendapatkan data kualitatif dari penduduk Indonesia yang sekolah S1, S2, S3 misalkan. Itu kan kalau ini ya berdasarkan salah satu poin dari kategorikal data itu kan kita tidak bisa melakukan operasi aritmatik ya. Berarti misalkan tadi kita ingin mengetahui level pendidikan, maka kan kita tidak bisa mengalihkan ya. Misalkan eh, apa namanya, berapa orang yang S1 kemudian kita kalikan dengan berapa yang S2, itu kan tidak mungkin gitu. Terbatas saja, mungkin kita tambahkan saja. Kita tambahkan berarti itu adalah berapa orang yang lulus dari SMA gitu. Berarti itu adalah mau bisa S1, S2, S3. Itu bisa kita tambahkan, tapi terbatas, kita tidak bisa membagi, mengalihkan gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian ini misalkan kita ingin tahu dalam satu kelas ini ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Berapa jumlah yang laki-laki, berapa jumlah yang perempuan. Di awal terlihat kualitatif, sangat kualitatif ya. Kemudian kita bisa menghitung, ya ini tadi, menghitung jumlah yang diobservasi. Saya mau hitung jumlah yang di kelas ini, yang laki-laki itu ternyata ada 40 orang, yang perempuan ada 10 orang. Meskipun menjadi numerical value, jadi tadi ya menjadi angka 40 dan 10, tapi dia tetap kualitatif begitu, karena data awalnya itu adalah saya mau absen nih, oh ini apa namanya, siapa ini namanya, Fahmi laki-laki, Aaron Christopher laki-laki, kemudian Anggi perempuan gitu. Kemudian dari situ itu kan data awalnya. Kemudian baru saya olah. Saya ingin sajikan, oh yang laki-laki itu frekuensinya atau jumlahnya adalah 40. Kemudian yang perempuan adalah 10. Jadi dari non numerical kita bisa mengubahnya ke dalam numerik dengan cara kita menghitung tadi ini ya. Kita menghitung jumlah yang kita observasi. Jadi meskipun ada numerical value, tapi itu adalah data yang sudah kita olah. Data aslinya adalah dia adalah kualitatif. Kemudian misalkan ini ada tipe-tipe kapal. Kita mau tahu, kita punya data kapal di Indonesia itu ternyata paling banyak itu adalah kapal kontainer misalkan. Kita mau cari data-data kapal yang di Indonesia. Kita bagi berdasarkan tipenya. Ada jenis kargo, kontainer, tanker, bulk carrier, dan tipe kapal yang lain. Itu adalah data kualitatif, tapi kita juga bisa menyajikannya ke dalam numerical value, tapi dia tetap data kualitatif.
atau data kategorikal ya, kategorikal data. Ini contoh kategorikal data yang sederhana. Nah, kalau tadi ada ordinal dan juga nominal ya, ini contoh misalkan ada sebuah data dari perusahaan atau dari reksadana. Ini adalah nama reksadananya. Kemudian ada yang kalau kita numerical scale itu kita kategorikan tidak kita urutkan, tidak ada perankingan di situ. Kita hanya mengkategorikannya ke dalam tipenya saja atau berdasarkan variabel apa yang ingin kita kategorikan. Kalau di sini kita mengkategorikannya nominal scale-nya berdasarkan tipe dari reksadananya. International, domestic, international equity, domestic equity, dan fixed income. Sehingga dari nama-nama reksadana ini kemudian kita buatkan nominal scale-nya berdasarkan tipe fund-nya, fund type-nya. Jadi ternyata yang reksadana 1 American Century ini dia adalah termasuk international equity. Nah, ini kan kita buatkan kategori ya berdasarkan tipenya, tapi ini adalah nominal scale, artinya kita tidak mengurutkan. Nah, kalau yang di sini kita urutkan nih, ada urutannya. Jadi kita kategorikan dan kita urutkan atau kita ranking. Maka itu adalah termasuk dalam ordinal scale. Ini kita kategorikan sebagai nih bintang 3. Ada bintang 4. Kalau kita bisa urutkan ya, berarti dari bintang 3 ke bintang 5. Itu ada bintang 2 ke bintang 5 gitu. Itu kan ada pengertian sendiri-sendiri. Kalau bintang 3 itu apa, bintang 4 itu apa, bintang 5 itu yang paling bagus. Sama seperti contohnya misalkan nanti teman-teman lulus IP-nya berapa, kemudian dikategorikan kan ada yang IP, ada yang kumlot, ada yang tidak kumlot. Atau sekarang nilainya berapa, kemudian kita kategorikan. Kalau nilai ini dia masuk ke A, AB, atau C. Ya, A, B, C itu kan memiliki nilai yang berbeda kan di ranking ya. Yang paling baik A, di bawahnya ada AB, di bawahnya lagi ada B. Nah, itu berarti masuk ke dalam ordinal scale. Gitu. Tapi kalau nominal scale itu tidak ada rankingannya. Nah, ini salah satu contoh. Tadi kategorical data kita bisa menyajikannya nominal scale maupun ordinal scale. Oke, tadi kualitatif data. Ada yang ingin ditanyakan dulu. Kualitatif data berarti, sebentar. Ya, kategorical data atau kualitatif data, kemudian dia bisa berupa nominal scale maupun ordinal scale. Kita bisa melakukan summarize dari kualitatif data tersebut dengan cara menghitungnya. Kita sajikan, kemudian terbatas kita dalam melakukan operasi aritmatika. Jadi tidak semuanya itu bisa kita terapkan di kualitatif data atau kategorical data. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan ke kuantitatif data? Belum ya? Oke, tadi kualitatif data, sekarang kuantitatif data. Kuantitatif data bisa selalu dalam bentuk numerik, pasti ya, dia selalu dalam bentuk numerik. Kemudian kalau tadi ada ordinal dan juga ada numerik, ada ordinal dan juga scale, ordinal dan juga nominal, maka kalau pada kuantitatif kita bisa mengolah data tersebut itu ke dalam suatu interval. Karena kalau datanya sangat banyak sekali, maka kita bisa membuatkan interval untuk data-data tersebut. Kemudian, nah ini, aritmatika, operasi aritmatika itu sangat penting dalam kuantitatif data. Kita bisa menambahkan, kita bisa membagi, kita bisa mencari rata-ratanya, kita bisa mencari nilai yang paling banyak muncul, kita bisa mencari median, mungkin pernah dengar ya, median, mean, kemudian modus, itu bisa kita cari untuk yang data kuantitatif. Nah, kalau data kualitatif, kita kan nggak bisa cari rata-ratanya. Nah, kemudian dari segi jenis data kuantitatif tadi ada dua macam, ada yang discrete, ada yang continuous. Nah, discrete ini
apabila datanya itu bisa kita hitung, kita kumpulkan, kita hitung secara pasti. Kalau yang continuous itu biasanya dari bentuk pengukuran. Nah, misalkan kita mau menghitung suatu item ini sudah pasti 1, 2, 3, 4, 5 gitu misalkan ya. Kalau continuous, nah kita mau ngukur nih. Misalkan kita mau ngukur ketinggian dari misalkan saya mau ini ya, yang diskrit ini saya mau menghitung jumlah mahasiswa yang ada di kelas ini. Maka pasti ya hasilnya ya kalau nggak 1, 2, 3, 4, 5, sampai 40 misalkan atau sampai 50 bahkan. Tapi kalau continuous, saya mau menghitung tinggi badan dari mahasiswa yang ada di kelas saya. Nah, hasilnya akan sangat saya tidak bisa menentukan tingginya berapa gitu. Harus melakukan pengukuran dulu, angkanya berapapun angkanya bisa muncul. Bisa 150,31 misalkan angkanya bisa muncul 165,3 misalkan. Itu kita tidak dari hasil pengukuran itu datanya itu bisa data yang sampai infinite gitu. Kita tidak bisa menentukan, tidak terbatas. Nah, kalau yang di discrete ini kita bisa menghitung secara eksak. Nah, mungkin untuk agar ada pandangan ya perbedaannya apa ya untuk types of ships ini tadi saya sudah coba klik kira-kira apa ini tipe kapal ini dia termasuk kualitatif, kuantitatif. Kalau misalkan dia kuantitatif, apakah dia discrete, apakah dia continuous? Kalau tipe kapal, kita mau ada data tipe kapal. Tadi apa berarti ini? Sudah ada Kualitatif, dicontohkan? Bu. Kualitatif. Kualitatif. Kualitatif ya atau kategorikal sama. Kemudian ini, ada salah satu mahasiswa, misalkan di departemen kita ingin mengumpulkan data kapal yang masuk ke Surabaya West Access Channel itu alur pelayaran barat Surabaya ya, yang kapal-kapal yang masuk ke Surabaya, Gresik, Madura, dia pasti masuknya ke alur pelayaran barat Surabaya. Nah, ini ada kita mau mengumpulkan data jumlah kapal yang masuk ke alur pelayaran barat Surabaya. Kira-kira data yang didapatkan itu berupa apa? Kualitatif, kuantitatif. Kalau kuantitatif, apakah itu diskrit, apakah itu continuous? Diskret, Bu. Kuantitatif diskrit ya? Ya, Bu. Ya, kuantitatif diskrit. Oke, kemudian yang terakhir, kita mau mengukur ketinggian air di sebuah sungai dalam waktu T, misalkan selama 1 tahun kita hitung di hari pertama berapa ketinggiannya, di hari kedua berapa ketinggiannya, sampai selama 1 tahun. Nah, data yang didapatkan dari pengukuran ketinggian air di sungai tersebut itu berupa apa berarti di sini? Kualitatif means continue. Kuantitatif yang continuous ya. Ya. Kira-kira apa yang paling membedakan berarti? Kalau ini jelas mungkin ya, ini jelas. Untuk yang ini, discrete sama continuous, atau ada yang mungkin masih bingung, kenapa kok ini categorical data? Ini yang kita dapat, itu kan berupa informasi ya, kapalnya tanker, kapalnya kontainer gitu ya. Kalau yang ini informasi yang kita dapat, itu adalah jumlah tertentu, 10, 200, atau 1000 bahkan gitu ya. Kalau yang ini kita dapatkan setiap kali pengukuran kita dapatkan nilai angka yang berbeda, mungkin 10,5. Kemudian selama beberapa bulan lagi setelah musim kemarau misalkan ternyata dia jadi 7,3 gitu. Sehingga ini adalah discrete, ini adalah continuous. Ada yang masih bingung nggak di sini? Apa yang paling membedakan discrete and continuous? Permisi Bu, Hmm. perkenalkan nama saya Ditan Hadiandra, NRP belakang 129. Saya ingin mastiin aja itu quantitative discrete itu berarti ngitungnya misalnya dalam 1 hari, kalau misalnya continuous itu ngitungnya berhari-hari ya, misalnya konstan. Oke. Apakah tadi berarti ada interval ya? Gimana? Satunya misalkan dalam 1 hari, satunya berhari-hari gitu. Iya benar. Oh,
Apakah kalau yang cuma sehari itu discrete gitu ya? Apakah kalau berhari-hari itu continuous? Secara singkat saya jawab enggak. Jadi bukan dilihat dari lamanya waktu, tapi kita lihat dari hasil yang kita dapatkan. Datanya itu berupa apa? Misalkan kalau kita contohnya ini ya ini saja. Mungkin nggak kita dapatkan angka di sini, misalkan ini sama-sama kita mau menghitung ya di 1 tahun dalam 1 hari, misalkan. Yang kita dapatkan datanya itu kita bisa menebak angkanya pasti ya berupa angka yang 10 misalkan atau 100 atau 200 gitu ya. Dia nggak mungkin angka yang sembarang yang acak misalkan 10,5 atau 12, berapa gitu. Itu kan nggak mungkin ya kalau yang di sini ya. Kalau di sini semua angka itu mungkin muncul. Kita tidak bisa menentukan berapa. Jadi kalau yang height of the water itu bisa desimal-desimal gitu yang Bisa. Kita intinya adalah data yang kita dapatkan itu kita belum tahu datanya berapa. Kita harus melakukan perhitungan itu dulu. Kayak yang di sini dengan mudah misalkan kita bisa mengestimasi, kita bisa mengestimasi nilai yang keluar itu berapa. Kalau di sini kita tidak bisa melakukan estimasi hasil yang keluar itu nilainya berapa. Kalau dalam continuous ya. Ini pun bisa berupa interval. Ini kan di 1 hari misalkan ya, atau di dalam 1 tahun itu juga bisa. Dalam 1 tahun berapa jumlahnya? Kalau di sini itu ini dalam interval juga mungkin. Tapi angkanya itu ini bisa kita asumsikan di awal berapa angka yang akan muncul dari hasil perhitungan kita. Kalau di sini kita tidak bisa mengasumsikan nilai pastinya itu berapa. Kita harus melakukan pengukuran dulu. Karena semua itu mungkin muncul di sini ya. Semua angka itu pasti mungkin muncul. Tadi ketinggian di sini ya salah satunya desimal tadi. Misalkan dia bisa saja dalam bentuk desimal itu bisa muncul. Kalau di sini sudah pasti ya nilainya berapa. Discrete dan continuous itu mungkin yang gampang untuk membedakannya. Makanya kalau di continuous itu ini contohnya saja misalkan dari hasil perhitungan nanti kita buatkan tabel seperti ini di dalam continuous misalkan. Ini dalam hari yang pertama kita punya nilai di sini. Hari yang kedua kita punya nilai yang di sini. Ya sudah, berarti kita ini saja hubungannya ya. Ini frekuensinya berapa munculnya. Nah, kalau di dalam continuous itu grafiknya itu semua data yang di bawah grafik itu mungkin muncul di sini. Kalau di sini cuma particular value saja, cuma nilai tertentu saja yang muncul. Tidak ada yang diantaranya gitu ya. Jadi cuma satu titik ini. Nah, ini semua muncul nih di sini. Makanya kita sebutkan continuous. Jadi semua angka, semua data itu mungkin muncul. Misalkan nanti tadi ya di perhitungan ketinggian ini musim kemarau, ini musim hujan itu. Nah, di semua musim ini ternyata ada yang nilainya ada di sini, nilainya yang di sini, nilainya ada yang di sini. Gitu. Kalau di sini cuma particular value saja, cuma nilai satu titik saja. Tidak ada yang diantaranya ini ya, yang diantara ini itu nggak mungkin muncul nilai yang di sini. Oke, mungkin ini particular value, kalau ini seluruh angka itu mungkin muncul di grafik. Nanti misalkan kita buatkan sebuah persamaan begitu, semua angka itu di bawah grafik itu adalah nilai yang muncul dari hasil analisis yang kita lakukan. Gitu. Siapa tadi yang tanya? Saya Bu, terima Oke. kasih. Ya.
Thank you pertanyaannya, mudah-mudahan dipahami. Nanti kita kalau di minggu berikut, di minggu keberapa ya, perkuliahan selanjutnya nanti kita belajar lebih detail bagaimana kita mengolah yang diskrit dan juga yang continuous. Oke, kemudian oke ya, nanti ada 2 di sini summary dari materi kita sebenarnya dari tabel ini. Jadi kualitatif data itu hanya bisa disajikan dalam bentuk bar chart dan pie chart untuk yang grafikal. Kalau yang tabular, kita hanya bisa mengolah kualitatif data ini ke dalam, kita hanya bisa mengetahui frekuensi distribusinya, kita hanya bisa mengetahui relatif frekuensi, persen frekuensi distribusi, dan juga melakukan cross tabulation. Nah, kalau yang di kuantitatif data, kita lihat lebih banyak hal yang bisa kita sajikan dari kuantitatif data. Untuk yang tabular, frekuensi sama, kemudian relatif frekuensi distribusi, kumulatif frekuensi distribusi, kumulatif relatif frekuensi distribusi ya. Kemudian kita sajikan juga dalam bentuk stream lift display, cross tabulation. Untuk graphical methodnya kan berbeda ya antara bar chart dan histogram. Di sini kita gunakan histogram, OGIF dan juga dot plot. Nah, makanya untuk yang data yang berbeda, kualitatif dan kuantitatif, itu kita menyajikan dalam bentuk grafiknya juga berbeda. Kalau bar chart ini untuk yang kualitatif, pie chart juga kualitatif, kalau yang histogram itu untuk yang kuantitatif. Kenapa seperti itu? Nah, nanti kita lihat apa bedanya bar chart dan juga histogram. Oke, yang pertama kita lihat dulu yang sebelah kiri ini ya, yang kategorikal data dulu. Jadi nanti kita menghitung berapakah frekuensi distribusinya, kemudian relatif frekuensi, persen frekuensi, dan kita sajikan dalam bentuk bar graph dan juga bar chart atau bar graph ya, atau pie chart. Nah, frekuensi distribusi. Tadi kan kita punya data ya, data kualitatif itu. Nah, kita ingin mendapatkan informasi untuk data tersebut itu berapa sih angka yang berapa kali data yang sama itu muncul. Gitu. Jadi itulah frekuensinya. Di frekuensi distribusi ini kita ingin melakukan ringkasan data yang menunjukkan berapa frekuensi atau angka dari item tersebut itu yang muncul dan tidak saling overlap di kelas di masing-masing nanti kita kategorikan gitu ya. Jadi dia masuk dalam satu kategori saja atau satu kelas saja. Berapa banyak data tersebut itu yang muncul. Nah, dari situ kita bisa memberikan gambaran gitu ya, daripada kita melihat data secara banyak, kita urutkan, kita jejer-jejer saja, nah kita sajikan dalam bentuk frekuensinya itu berapa. Contohnya misalkan ini. Ini ada sebuah apa ya, guest house gitu mungkin ya. Guest house namanya Merhadain ini ingin meminta pengunjungnya itu memberikan penilaian bagaimana servis yang diberikan. Apakah excellent, above average, average, below average, atau poor. Kemudian ada 20 tamu yang dijadikan responden yang dimintai pendapatnya ya. Ini memberikan data seperti ini. Nah, ini adalah data kualitatifnya. Tidak akan menjadi informatif apabila hanya berhenti sampai di sini kan. Kita harus mengolahnya. Salah satunya kita bisa menampilkan informasi frekuensinya. Berapa banyak tamu yang memberikan penilaian average, berapa tamu yang memberikan penilaian excellent, poor, dan juga below average, dan seterusnya. Itu adalah frekuensinya. Jadi akan lebih mudah kalau kita tampilkan ke dalam ringkasan berupa frekuensi. Nih jadinya frekuensinya. Tadi poor itu munculnya, poor itu 2 kali. Ya, di sini. Ini. Berarti ini adalah frekuensinya adalah 2. Kemudian below average, munculnya itu 3 kali, ada 3 orang yang memberikan below average. 1, 2, 3. Berarti frekuensinya adalah 3. Begitu seterusnya. Inilah yang dinamakan dengan frekuensi.
Nah, jadi yang pertama yang bisa kita lakukan dari data kualitatif adalah kita menghitung nilai frekuensinya. Berapa banyak data tersebut itu yang muncul. Nah, tadi ya disebutkan non-overlapping. Nah, ini ya, non-overlapping. Kan tidak ada kan ya yang poor dan below itu jadi satu misalkan. Ada yang poor, ada yang below average, itu memilihnya dua-duanya kan enggak. Jadi satu ini ya sudah satu. Ini tidak mungkin satu orang tadi memilih ada dua, ada poor, ada yang below gitu. Jadi hanya satu saja. Dia masuk ke dalam satu kelasnya saja, tidak ada overlapping. Nah, itu salah satu analisis data untuk yang kualitatif. Kemudian kita hitung relatif frekuensi distribusi. Setelah kita hitung frekuensinya ini, kita juga bisa menghitung relatif frekuensi distribusinya. Kita bandingkan relatif frekuensi distribusi itu rasio ya atau proporsi dari frekuensi yang tadi kita hitung dibagi dengan jumlah datanya. Total jumlah data. Itu menjadi relatif frekuensi distribution. Kemudian persen frekuensi, berarti kita kalikan dengan 100% untuk frekuensinya. Persen frekuensi itu tadi relatif frekuensinya kita kalikan dengan 10. Persen frekuensi distribusi itu dalam bentuk tabularnya yang menunjukkan persen frekuensi dari masing-masing kelasnya. Oke, kita langsung lihat kan contohnya di sini. Ini tadi ratingnya yang kita ingin tahu dari 20 tamu. Kemudian kita hitung relatif frekuensinya. Tadi kan ada 2 ya tadi ya. Ini ya, 2. Kita bagi dengan totalnya ada 20. Berarti relatif frekuensinya adalah 0,1. Begitu juga ini below average, tadi yang memilih below average itu berapa orang, kita bagi dengan 20. Sehingga total selalu 1. Ya. Relatif frekuensi di total selalu 1. Kalau persen frekuensi, relatif frekuensinya ini dikalikan dengan 100. Ya. Oke, saya rasa ini mudah. Nah, 3 ini saja informasi dasar yang bisa kita olah dari kualitatif data. Frekuensi, relatif frekuensi, dan persen frekuensinya. Untuk yang tabular ini maksudnya ini adalah data dari kualitatif yang kita olah menjadi tabular method dengan metode tabular. Nah, selanjutnya yang grafikal. Grafikal tadi yang pertama adalah bar graph ya. Setelah tadi kita buat tabularnya, kemudian kita sajikan dalam bentuk bar graph ini untuk melihat, untuk lebih memudahkan kita untuk mengetahui berapakah frekuensi, relatif frekuensi, dan persen frekuensinya. Jadi memang lebih mudah kan gitu ya, pasti umumnya kita gunakan tabel dulu, kita tampilkan dulu, dari tabel tersebut baru kita tampilkan dalam bentuk grafik, apakah itu bar, apakah itu pie, gitu. Nah, kemudian biasanya untuk yang bar grafik ini, untuk yang horizontalnya untuk kelasnya tadi, apakah itu below, apakah itu excellent tadi, itu yang ada di horizontal. Sedangkan yang vertikalnya itu menunjukkan frekuensinya atau relatif frekuensinya atau persen frekuensinya. Nah, yang membedakan histogram dengan bar chart itu kalau bar itu dia terpisah antara satu kelas dengan kelas yang lain. Tidak ada yang dempetan gitu ya. Kalau histogram nanti kita lihat gambarnya itu ada dempetannya antar kelas. Karena dia bisa jadi nilainya itu masuk ke dalam 2 kelas. Kalau di sini tidak ada overlapping, jadi dia akan terpisah antara kelas 1 dengan kelas yang lain. Tadi ini ya, below itu sendiri, poor sendiri. Tidak saling berhimpit 2 kelas tersebut. Ini jadi bar are separated to emphasize the fact that each class is not a separate category, is a separate category. Kategorinya memang berbeda. Nah ini maksudnya tidak ada overlap atau tidak ada saling terkaitan kan antara poor dengan below. Ini berarti untuk yang bar graph-nya. Yang horizontal itu menunjukkan ratingnya, yang vertikal di sini frekuensi. Terlihat simpel, tapi banyak nanti di di kalian kalau mengolah data itu
mungkin mayoritas banyak yang lupa begitu untuk menampilkan ini nih. X-nya itu apa sih? Y-nya itu apa? Nah, itu penting ya. Jadi di sini X-nya itu adalah rating. Y-nya adalah frekuensi. Tidak akan informatif kalau ini tidak disampaikan gitu. Jadi ini wajib harus ada. X-nya itu menunjukkan apa, Y-nya itu menunjukkan apa. Kan kalau di Excel itu kan nggak otomatis muncul kan, biasanya kan kita harus mengolah sendiri gitu. Contohnya kalau menggunakan Excel, kalau menggunakan yang lain saya kurang tahu. Ya contohnya kalau di Excel kan kita ingin mengolah data seperti ini kan nggak langsung muncul kan, kita harus menambahkan sendiri. Nah itu harus ditambahkan, itu informasi yang sangat penting. Oke, ini untuk yang bar graph untuk frekuensi ya. Jadi kemudian kalau pie chart, ya berarti kalau pie chart ini dalam bentuk lingkaran 360 derajat, kita bagi tadi ke dalam 360 derajat persen, apakah itu frekuensinya atau relatif frekuensinya ya, kita bagi kita ke dalam 360 derajat satu lingkaran tersebut. Ya, oke. Ya, ini kan menunjukkan ini berarti yang pur itu di sini 10% berarti persen frekuensinya ya yang muncul di sini. Nah, dari pie chart kita bisa melihat sebenarnya dengan ini kan informasi yang sangat mudah, kita bisa menangkap, oh ternyata yang paling banyak itu adalah yang memberikan above average. Ternyata hanya cuma sedikit ini yang memberikan pur gitu. Ini dengan daripada kita tadi sajikan dalam tabel seperti ini, mana tadi contoh ini kan tidak informatif sama sekali. Informasi apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Setelah kita olah frekuensinya, kita tahu ternyata yang paling banyak di sini above average. Lebih mudah lagi kalau kita tampilkan ke dalam bentuk seperti ini. Oh iya, sudah yang paling tinggi ini apa nih gitu. Yang paling tinggi ternyata above average. Berapa frekuensinya? Oh, 9. Gitu. Jadi ini sangat sekilas saja kita sudah bisa mendapatkan informasi dari data yang tadi, cuma urut-urutannya saja. Gitu. Contoh yang lain, misalkan ini data dari 5 populer soft drink. Datanya seperti ini saja. Sangat kualitatif ya. Kita lihat tidak ada numerical value sama sekali di sini. Sudah sangat jelas bahwa ini adalah data kualitatif. Kita olah tadi ada 3 ya, ada frekuensi, relatif frekuensi, dan kumulatif frekuensi. Persen frekuensi, sorry. Relatif frekuensi dan persen frekuensi. Relatif frekuensinya berarti ini adalah 0,38. Dapatnya dari mana? Nah, kita hitung dulu frekuensinya berapa. Frekuensi dari co-classic-nya. Kemudian kita bagi dengan totalnya berapa. Jadinya relatif. Frekuensi kita kalikan dengan 100. Ini tadi yang kita bisa dua-duanya sajikan atau salah satunya saja. Itu tergantung ya, terserah dari si pengolah datanya, apakah ingin disajikan dalam bar chart atau dalam bentuk pie chart. Ya, biasanya kalau yang ini mungkin lebih mudah ya kita tahu ya. Oh ini sangat banyak gitu. Biasanya kalau ini tergantung sih mau pilih yang bar chart atau pie chart. Tapi untuk yang kualitatif, dua ini yang menjadi opsi untuk kita menyajikan data kita. Apakah itu bar chart atau itu pie chart. Oke, itu tadi yang kualitatif ya. Untuk kualitatif, kita bisa mendapatkan informasi frekuensinya, kita bisa mendapatkan informasi relatif frekuensi, dan juga persen frekuensi. Kita sajikan dalam graphical methodnya ada 2, yaitu bar chart dan pie chart. Selanjutnya, ini untuk yang kuantitatif. Nah, apa bedanya? Nanti di ini sama-sama kan ada frekuensi distribusi, ada relatif frekuensi, ada persen frekuensi. Tapi dalam menganalisis datanya nanti akan berbeda antara kuantitatif dan kualitatif. Oke. Sebelum saya lanjutkan dari kualitatif data,
tabular dan grafikal, adakah yang ingin ditanyakan dulu? Belum ya, cukup jelas yang tadi. Selanjutnya, untuk yang kuantitatif, tadi kualitatif sudah, sekarang kuantitatif untuk tabular method dan graphical method. Tabular methodnya sama, frekuensi, relatif, dan bahasan frekuensi. Untuk yang graphical methodnya ada dot plot, ada histogram, ada stem and leaf display, ada scatter diagram, dan trend line. Nah, bedanya di sini. Kalau frekuensi distribusi pada kualitatif, itu lebih mudah kita bagi ini ya. Nah, ini kita bagi ke dalam kelas dengan range tertentu. Ini bedanya kalau yang kualitatif. Tidak per satu nilai ya. Karena nilainya sangat banyak, jadi kita bisa lebih mudah untuk membagi menjadi range dan juga kelas dalam range tertentu. Ini kelas 1, ini kelas 1, ini kelas 2, kelas 3 ya, sampai ini dengan range-nya dari per 10 nilai ini, misalkan dari 50 ke 59, 60 ke 69. Nah, sehingga yang pertama kita lakukan adalah kita harus menentukan berapa banyak kelas untuk data kita. Ini yang pertama kita tentukan dulu jumlah kelas yang ingin kita buat untuk data kita. Biasanya ya ini tidak ada guideline yang pasti, kalian boleh gunakan kelas berapapun, misalkan mau dibuat 3 kelas, 4 kelas, 10 kelas, itu terserah tergantung dari datanya ya. Tapi di sini guideline-nya kira-kira bisa 5-20 kelas. Untuk mencari kelasnya, bisa menggunakan formula untuk menghitung ini. Kalau range itu data, nilai data yang paling besar dikurangi dengan nilai data yang paling kecil. Itu range-nya. Kemudian kelasnya 1 plus 3,3 log n. N adalah data kita, jumlah data kita ada berapa. Dari sini ketemulah kelasnya. Untuk interval itu adalah range per kelasnya. Apabila datanya semakin besar, biasanya membutuhkan kelas yang juga semakin banyak juga. Tapi kalau datanya kecil, pasti kita tentukan kelasnya juga sedikit saja, bahkan mungkin nggak sampai 5. Kalau datanya sangat banyak dan beragam begitu, kita bisa lebih dari 20 pun juga nggak masalah. Tergantung datanya gitu ya. Jadi tidak ada yang pasti. Kalau yang di sini ini sebagai pedoman saja, tidak harus mengikuti formula ini sebagai guideline saja, sebagai pedoman untuk menentukan kelasnya itu jumlahnya berapa. Setelah menentukan kelas, kita tentukan seberapa interval untuk masing-masing kelasnya. Ya, tadi kita sudah menghitung jumlah kelasnya, kemudian intervalnya kira-kira berapa, setiap nilai berapa dalam satu kelas tersebut. Nah, ini kita hitung menggunakan formula largest data value dikurangi dengan smallest data value, atau nilai data yang paling besar dari seluruh data dikurangi dengan nilai data yang paling kecil dari seluruh data tersebut. Kita bagi dengan jumlah kelas yang tadi sudah kita tentukan. Nah, yang paling penting kita menentukan limit dari kelasnya ya, limit atas maupun limit bawah, itu hanya untuk satu data itu ya masuk ke dalam satu kelas saja. Jangan sampai misalkan kita punya satu data, ini dia bisa masuk ke kelas 1, dia bisa masuk ke kelas 2. Nah, itu berarti kita harus mengubah dulu limit kelas kita. Satu data ya masuk ke dalam satu kelas saja. Kemudian ini lower class limit atau batas bawahnya itu berarti adalah nilai yang paling kecil biasanya dari data yang ada.
Batas atasnya itu nilai yang paling besar dari data yang ada. Kita langsung coba ini, misalkan ada data dari apa ini? Harga ya, manajer akan menentukan ya untuk harga yang distribusi yang lebih baik untuk mesinnya itu di sini ada 50 customer yang memberikan pembayaran invoice dari biaya mesinnya ini yang diproduksi oleh Hudson Auto ini. Kemudian didapatkanlah data ini ya. Cost-nya, ini adalah cost mesinnya. Didapatlah data ini. Nah, tadi ya kita tentukan dulu kelasnya berapa. Pertama kita tentukan kelasnya tadi. Oh, kalau di sini langsung ditentukan 6 kelas. Boleh, langsung ditentukan juga boleh. Ditentukan langsung 6 kelas. Tidak perlu pakai formula yang tadi ya. Kalian mau menentukan sendiri juga nggak apa-apa. Ini ditentukan 6 kelas. Kemudian kita hitung berapakah dalam satu kelas itu range-nya tuh berapa gitu. Nah, data yang paling terbesar itu kan 109 ya. Di sini data yang terbesar betul 109. Kemudian data yang paling kecil 52. Data yang paling kecil adalah 52 ini. Maka untuk menentukan satu kelas itu range-nya berapa atau intervalnya itu berapa, itu data terbesar dari seluruh data dikurangi data kecilnya, dibagi dengan 6. Jadi satu kelas itu intervalnya sekitar 9,5 atau kita buatkan jadi 10. Sehingga kita buatkan intervalnya, tadi ada 6 kelas dengan interval 10. 50, 59, 60, 69, dan yang terakhir 100 sampai 109. Oke, kita sudah bisa menentukan kelas dan juga interval masing-masing kelas. Setelah itu barulah tadi nilai yang ada di antara interval ini itu berapa frekuensinya. Yang 50 sampai 59. Ini 50 sampai 59 itu yang mana? Ada berapa? 50 ini ya, 52 sama 59 lagi ada apa? 52 dan 57. 53 ada? Kok ada ya? 57 maksudnya. Ya, 57 ya. 52 dan 57. Berarti ada 2. Oke, itu ada 2. Begitu juga seterusnya. Ya, totalnya harus sama dengan seluruh total datanya. Oke, berbeda kalau tadi kan frekuensi langsung bisa kita hitung saja ya, kalau yang kualitatif ya. Ini munculnya berapa kali? Ini munculnya berapa kali? Kalau yang di sini kita olah dulu datanya dalam bentuk, kita kategorikan dalam bentuk kelas dulu. Kita tentukan intervalnya. Berapa? Tidak pakai interval seperti ini pun juga nggak masalah sebenarnya, asalkan semua data itu sudah terakomodasi ya. Jadi interval kita itu mengakomodasi seluruh data yang ada dan tidak overlap antara satu kelas dengan kelas yang lain. Artinya satu data itu harus masuk ke dalam satu kelas saja. Gitu. Ini hanya untuk estimasi saja. Nah, setelah itu baru, setelah kita buat kelas dengan interval tertentu, kita tadi hitung frekuensinya, kita hitung relatif frekuensi dan persen frekuensinya. Sama prosesnya. Nah, dari informasi ini kita bisa dapatkan hanya 4% dari biaya spare part-nya itu yang ada di harga 50 sampai 59 misalkan. Kemudian persentase terbesarnya sekitar 32% itu untuk yang harga 70 sampai 79. Nah, itu bisa kita dapatkan. Nah, ini tabular metodenya di sini. Ini tabular metode untuk yang kualitatif data. Untuk yang graphical method, yang pertama kita bisa masukkan ke dalam dot plot. Ini paling sederhana, karena sebenarnya kita tidak perlu mengubah ke dalam kelas dulu. Langsung saja kita plotkan. Jadinya seperti ini ya. Nah, kita langsung plotkan di sini. Semua angka kita plotkan di sini X-nya atau yang horizontal aksisnya di sini. Ini untuk yang biayanya. Jadi yang biaya di sini berapa? Ini muncul 1. Ini yang di sini muncul berapa? Sini munculnya berapa?
Kalau datanya tidak terlalu banyak mungkin ya, kalau datanya banyak ya berarti dots-nya ini banyak, semuanya harus kita masukin satu-satu. Itu dot plot. Kemudian histogram, nah, ini tadi yang hampir mirip dengan bar chart-nya. Yang paling umum juga digunakan histogram. Teman-teman juga mungkin sudah pernah untuk menggunakan histogram mestinya. Sama yang bawah horizontal aksisnya itu harus menunjukkan variabelnya, apakah itu frekuensi, apakah itu relatif frekuensinya ya. Kemudian, nah ini untuk histogram itu tidak seperti bar graph, di sini dia tidak ada pemisahan dari satu kelas dengan kelas yang lain. Ya, ini sama. Dia mepet gini ya. Ini tadi berapa tadi? 50 sampai 59 ya. Kemudian 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89, 90 sampai 99, 100 sampai 110. Gitu. Jadi berbeda dengan bar graph tadi. Kalau bar graph tadi eksak satu angka, satu frekuensi ya. Satu data punya frekuensi sendiri. Kalau yang di sini karena tadi adalah interval juga, jadi ini juga berupa interval dan tidak ada pemisah di antara kelasnya apabila disajikan dalam bentuk histogram. Oke, nah satu lagi yang tidak ada di kualitatif itu adalah di sini ada yang namanya kumulatif distribusi. Kumulatif artinya kan dijumlahkan ya dengan data sebelumnya. Jadi dikumulatifkan, dijumlahkan. Frekuensi yang satu dengan frekuensi setelahnya. Langsung mungkin contohnya saja. Ini batasnya adalah 59. Jadi seluruh frekuensi yang ada di angka kurang atau sama dengan 59 itu jumlahnya 2. Nah, untuk yang kurang dari sama dengan 69 itu 15. Artinya 2 ini juga masuk ke dalam nilai yang ini, 15 di sini. Makanya kita sebutkan sebagai kumulatif. Jadi seluruh angka dari kelas tersebut sampai ini adalah batas paling atasnya ya. Sampai ke yang paling kecil. 31 ini sudah mencakup 15 dan 2 juga. Jadi ini dikumulatifkan, dijumlahkan juga. Jadi seluruh angka yang di bawah sama dengan, lebih kecil sama dengan 79. Kalau tadi kan dibuat kelas ya, 59 sampai 69. Nah, di sini ini batas atasnya saja. Jadi dari sini kita tahu bahwa, oh kalau ditampilkan kumulatif frekuensi, maka berapakah biaya yang tidak lebih dari 99. Berarti, atau biaya yang kurang sama dengan 99. Oh, ternyata adalah 45. Kalau yang tadi kita harus menghitung dulu. Saya balik frekuensi. Nah, ini kan hanya per kelas saja ya. Hanya per kelas saja. Maka kalau kumulatif frekuensi ini kan tadi jadi 15, 2 ditambah 13. Berarti itu adalah data yang kurang lebih kecil sama dengan 69. 2 ditambah 13. Tadi lebih kecil sama dengan 79, berarti 2 ditambah 13 ditambah 16. Gitu. Jadi biasanya lebih mudahnya kita bisa ini menghitung frekuensi dulu, baru kita tambahkan kumulatif frekuensinya. Kalau di sini misalkan lebih kecil sama dengan 89, berarti 2 ditambah 13 ditambah 16 ditambah 7. Itu adalah kumulatif frekuensi untuk kurang dari sama dengan 89. Ini. Kumulatif relatif frekuensi sama, berarti kita bagi dengan total dari seluruh frekuensinya. Kumulatif persen frekuensi ini dikalikan dengan 100%. Maka kalau di kumulatif frekuensi,
Yang paling terakhir di sini, kelas paling terakhir itu pasti sama dengan data dari seluruh total data yang ada. Harus sama. Kalau berbeda, berarti cara menghitung kumulatif frekuensi yang sebelumnya ada kesalahan pasti. Jadi di akhir ini pasti nilainya menunjukkan data seluruhnya. Tadi datanya 50 ya, ini 10 kali 5, 50. Maka kumulatif frekuensi di kelas paling terakhir itu juga 50. Gitu. Jadi seluruh data di bawah lebih kecil dari sama dengan 109 itu adalah totalnya 50. Ya semua data ini. Ini pasti dia lebih kecil sama dengan 109. Oke, kemudian OGIF ini menunjukkan kumulatif distribusinya. Jadi untuk kita menggambarkan kumulatif distribusi, kita menggunakan OGIF ini. Nah, karena tadi punya limit 50, limit datanya ya, 50 sampai 59 ya, kemudian 60 sampai 69 gitu. Gaps-nya itu kita gunakannya rata-rata, atau kita bagi menjadi dua. Di sini 59 sama 60 ya, maka untuk batas kelas 50 sampai 59 itu kita gunakan 59,5. Jadi 50 sampai 59,5 begitu. Kalau ini tadi 60 sampai 69 ini adalah di antara 69 sama 70, maka ini rata-ratanya adalah 69,5. Begitu seterusnya. Sehingga kalau kita gambarkan dalam OGIF-nya seperti ini. Kumulatif frekuensi ya. Jadi kita tadi kumulatif persen frekuensi. Ini untuk yang kelas 50 sampai 59 itu titiknya di sini ini adalah 69,5. Ini 69,5 ya. Kalau yang di sini ini 59,5. Sehingga totalnya pasti 100. Kumulatif frekuensi ya. Jadi setelah di kelas yang paling terakhir, itu pasti nilainya 100. Jadi dia akan meningkat terus begini, sampai dia ke nilai 100. Atau tadi frekuensi, kumulatif frekuensi juga bisa kita buatkan. Berarti totalnya di sini adalah 50 ya di sini karena data seluruhnya adalah 50. Jadi di kelas ini berapa datanya, kemudian kita tambahkan dengan data, ini kan artinya berarti kalau kita mau data dari 5 sampai 50 sampai 60 sampai 69,5 di sini ya. Berarti kan seluruh data yang ada di sini kan. Itu adalah kita dapatkan berapa persen ini. Untuk data yang ada di sini, ini berarti pasti ini adalah 100%. Seluruh data yang ada di bawah grafiknya itu. Oke. Nah, ini OGIF ini kita gunakan untuk menggambarkan frekuensi kumulatif frekuensinya, kumulatif persen frekuensi, dan juga bisa juga kumulatif frekuensi saja. Oke. Nah, ada metode yang lain, mungkin kurang familiar, ini ada yang kita sebut sebagai stim and leaf display. Kalau di dalam stim and leaf display, kita tidak membagi ke dalam kelas. Kalau tadi kan kita bagi tuh menjadi beberapa kelas ya. Kalau di stim and leaf display, kita tidak bagi menjadi data kelas. Jadi kita bagi menjadi ada nilai yang paling digit awal dan juga ada digit berikutnya. Hampir sama ini ya, stim and leaf menunjukkan kita rankingkan datanya berdasarkan nilainya tadi. Nah, digit yang pertama ini untuk kita letakkan di sebelah kiri, kemudian digit berikutnya nanti ada di sebelah kanannya. Nah, gini, jadi ini tadi adalah data yang sama, yang tadi. Kita tampilkan dalam stim and leaf. Ini adalah digit awalnya, yang sebelah kiri, ini digit berikutnya. Kita urutkan, mulai dari yang paling kecil di sini 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian dari 5 ini kita lihat,
ada angka berapa di sini yang depannya 5? Oh, ini ada 52. Sehingga duanya kita tulis di sini. Ada lagi nggak yang mulai 50-an? 57. Berarti 7-nya kita tulis di digit 2 ini. Artinya berarti di sini ada 52, ada angka data 57. Sama di sini ada 62, 62, 62, 62. Sebenarnya ini cukup informatif juga ya kalau kita nanti bisa hitung. Oh, di sini berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka 62 yang muncul. Kemudian ada 65 yang cuma muncul sekali. Ada 69 yang muncul 3 kali. Begitu seterusnya. Jadi ini adalah digit awalnya, kita taruh di sebelah paling kiri. Digit yang belakangnya, yang kedua di sini kita taruh yang di sebelah kanan. Ini namanya stem and leaf display. Kita buatkan secara vertikal seperti ini. Dan kita urutkan mulai dari yang paling bawah sampai yang nilai yang paling besar. Nah, apabila datanya terlalu banyak, kita bisa membuatkan stemnya itu ya 2 kali. Jadi stem itu yang di sini ya. Contohnya ini, kita bagi misalkan stem yang pertama itu untuk data 0 sampai 1 sampai 0 sampai 4 misalkan. Stem yang kedua kita gunakan untuk yang data belakangnya tadi 5 sampai 9. Jadi ini stem yang pertama, itu kita buat 2 dulu, 2 stem ya, 5 ini ada 2, 6-nya juga ada 2, 7 ada 2, 8 ada 2, 9 ada 2, 10-nya juga ada 2. Nah, yang pertama, stem yang pertama itu untuk yang digit belakangnya itu 0 sampai 4. Stem yang kedua misalkan untuk yang 5 sampai 9. Jadi di sini untuk yang ada 2 maksudnya di kategori stem yang pertama. Di sini 7 tadi 57 maksudnya ke stem yang kedua. Begitu. Ini berarti untuk yang 0 sampai 4 juga. Ini untuk data-data yang terlalu banyak. Jadi biar nggak jejer ke kanan lebih banyak kan, kita bagi menjadi 2 stem. Tergantung datanya, boleh 1 aja, boleh 2. Kalau datanya terlalu banyak, biar nggak berjejeran di sebelah kanan, sangat banyak, kita bisa bagi menjadi 2 stem. Namanya stretch stem and leaf display. Jadi kita perbanyak gitu ya stemnya. Stemnya ini kita perbanyak. Nah, kalau tadi kan ini tidak ada informasi apapun nih. Kalau misalkan angkanya itu berupa desimal, misalkan kita bisa mengasumsikan dengan kita menuliskan leaf units-nya. Contohnya kita tuliskan di sini leaf units-nya 0,1. Berarti ini bukan 8,86, tapi ini adalah 8,6. 8,8. Kalau tidak ada leaf unit di sini, ini berarti sama dengan 1. Artinya ya ini 86, 88 gitu, tanpa kita menuliskan leaf unit. Kalau ini berupa desimal atau angka yang bukan 1 gitu, bisa 10 misalkan kita tuliskan 10 juga boleh. Nah, di sini contohnya leaf unitnya 0,1. Artinya di sini adalah 8,6, 8,8, 11,0, 11,7, 10,2, 9,1 begitu. Leaf unit ini yang kita tentukan sendiri, tergantung data kita. Kalau nggak ada leaf unitnya, berarti itu sama dengan 1. Ya tadi itu 80, 90, begitu ya. Kemudian satu lagi, ini ada cross tabulation dan juga scatters diagram. Nah, biasanya tidak hanya satu variabel. Kalau tadi kan hanya satu variabel. Contohnya variabel itu tadi biaya. Biaya itu kan variabel, hanya satu saja. Misalkan kalau 2 variabel, nah kita gunakan cross tabulation ini untuk menampilkan data dengan lebih dari 1 variabel. Nih, variabelnya dari harga dan juga dari tipe, misalkan ini. Berarti ada 2 variabel. Ini cross tabulation untuk contoh adalah style rumah yang terjual di dalam suatu perusahaan perumahan, gitu misalkan. Ada 2 variabel. Variabelnya adalah variabel harga dan juga variabel tipe rumah. Harga yang $99.000 lebih kecil dari $99.000
dengan tipe rumah kolonial itu ternyata yang terjual adalah sebanyak 18. Nah, kan ada dua variabel kita sajikan dalam satu informasi dalam bentuk cross tabulation ini. Tadi kan hanya satu saja, ini kan nggak ada, hanya range-nya saja di sini ya. Langsung harganya jumlahnya berapa. Nah, kalau ini kita tambahkan satu variabel lagi. Kita berarti butuh di sini menggunakan cross tabulation ini. Kalau cross tabulation ini kita persentasenya bisa dalam satu row atau dalam satu kolom. Maksudnya ini ya. Ini dalam satu row. Jadi satu row di sini untuk yang kolonial itu 32,73% dengan harga sekian. Berarti dalam range dari range harga itu tipe split itu yang paling banyak 34,55. Totalnya ini adalah 100. Kalau yang di sini ini kita persentasenya berupa per kolomnya. Jadi dalam kolom tipe rumahnya. Untuk yang kolonial yang paling banyak terjual itu adalah yang harga kurang dari $99.000. Gitu ya. Untuk yang split itu yang paling banyak terjual itu yang range-nya harganya juga $99.000. Untuk yang range di sini 70%. Yang terjual itu yang di atas $99.000. Jadi ini yang kita buatkan persentasenya, persen frekuensinya itu adalah per kolomnya. Kalau di sini per row-nya. Nah, mungkin ada yang sekarang sedang ngambil desain 1 mungkin ya. Diminta untuk menggambarkan, bentar, saya langsung lanjut dulu. Nah, ini hubungan antara misalkan di sini hubungan antara ukuran kapal dengan panjangnya, dengan lebar, dan juga dengan draftnya. Nah, sebenarnya ini adalah data dari scatter diagram ini. Kemudian dari scatter diagram ini kita bisa tahu trend line-nya, gitu ya. Apakah ini seperti ini proporsional, ataukah datanya melengkung, atau lengkungannya sampai seberapa. Nah, inilah yang kita sebut sebagai scatter diagram. Nah, dari scatter diagram ini kita bisa melihat hubungan antara variabelnya. Kalau semakin meningkat, maka dia positive relation. Karena ada dua variabel. Variabelnya apapun boleh. Yang di X sama yang di Y. Hubungannya bagaimana? Ini di satu titik di sini. Kemudian kita ada data yang lain, ternyata di sini. Meningkat terus. X-nya semakin besar, Y-nya juga semakin besar. Maka di sini trend line-nya akan meningkat. Kita sebut sebagai positive relationship. Kalau terus menurun trennya, kita sebut sebagai negative relationship. Atau di sini kita tidak bisa melihat, tidak bisa kita tarik suatu garis untuk trend line-nya ya. Maka di sini mungkin tidak ada keterkaitan nih antara X dan Y-nya. Nah, inilah fungsi dari scatter diagram. Nah, saya lanjutkan saja mungkin. Nah, ini saja ya, balik di sini. Nah, contohnya nanti kalian cari data kapal, DWT kapalnya, misalkan DWT kapal untuk menentukan panjang kapalnya berapa. Setelah dicari kapal-kapal dengan DWT yang sama, yang mirip-mirip begitu, ternyata kita dapatkan nih, semakin besar DWT-nya, misalkan yang X ini adalah DWT-nya ya, yang Y ini adalah LPP-nya. Semakin besar DWT, ternyata positive relationship terhadap LPP-nya kapal. Nah, itu diplot dulu. Oh, data kapal yang DWT-nya 1000, DWT itu ada di titik ini. Data kapal yang ada di 1500 itu yang ada di titik sebelah sini. Data kapal di 2000 itu ada di titik ini. Ketika kita ambilkan trend line-nya, maka dia positive relationship. Gitu. Nah, itu adalah fungsi dari scatter diagram. Untuk kita bisa mengetahui hubungan antara dua variabel, bagaimana apakah dia positif, negatif, atau tidak saling berkaitan. Contohnya ini kecepatan dengan power. Nih, kecepatan kapal dengan powernya. Kecepatan kapalnya meningkat di sini, powernya juga butuh lebih banyak. Berapa horsepower di sini? Hubungannya adalah positif
relationship. Semakin banyak, semakin tinggi kecepatan kapal, maka kita semakin besar juga power yang harus kita sediakan. Mesinnya kita sediakan dengan power yang lebih tinggi. Oke, itu sebelum tugas ada sedikit penugasan biar lebih paham ya mengenai perbedaan data dan juga bagaimana menyajikannya. Adakah yang ingin kita diskusikan dulu? Bu, permisi izin bertanya. Mm, Saya Edgar Gazakti, NRP akhir 021. Ingin bertanya untuk OGIF tadi, Bu. mm. Itu tadi kan saya lihat yang untuk di grafikalnya itu OGIF-nya itu startnya itu titiknya masih belum tahu, Bu, saya Bu di mana. Tadi kan kayak nggak mulai dari 0. Terus kayaknya dari 49,5, sedangkan 49,5 kan di data nggak ada tabel ini, Bu. Ya itu tadi. Nah, ini. Iya. Mm. Ya itu Bu, titik startnya itu Bu. Sedangkan kan 49,5 di data nggak ada. Adanya mulai 59,5 yang ke titik kedua itu. Oh, datanya kan tadi mulai dari 50. Oh iya. Kelas pertama itu kan 50 sampai 59 ya. Maka titik awal maupun titik akhirnya, jadi lower limit class dan juga upper limit classnya, batas bawah dan batas atasnya, kalau pada OGIF, ini tuh rata-rata dari dua batas tersebut. Tadi kan batasnya 50 sama 59, 60 sampai 69 ya. Maka batas atasnya di sini ini adalah 59,5. Maka batas bawahnya kita asumsikan bahwa ada 49 di sini. Berarti batas bawahnya adalah 49,5. Ini. Ini adalah 49,5 di sini. Ini 59,5. Itu adalah batas dari 59 dan 60 gitu. Batas atas dari kelas 50 sampai 59 dan batas bawah dari kelas 60 sampai 69. Sudah paham, Gitu Bu. ya, Terima Edgar. kasih. Ya, thank you, Edgar. Oke, sambil menunggu ada diskusi atau pertanyaan, di tugas yang pertama grup saja biar tidak terlalu uh, karena cukup banyak ya, jadi biar bisa dibagi-bagi ke dalam satu grup. Ini karena kita ada dua data tadi, kualitatif dan kuantitatif, maka yang pertama carilah data kualitatif dan data kuantitatif. Data apapun ya, boleh. Kalian bisa cari sumbernya dari manapun. Data kualitatif sendiri, data kuantitatif itu sendiri. Kemudian setelah mencari datanya, hitung. Kalau di dalam kualitatif tadi kan kita bisa menghitung frekuensi, relatif, dan persen frekuensinya. Nah, hitunglah frekuensi, relatif frekuensi, dan persen frekuensi dari data yang sudah kalian cari tersebut. Boleh apapun ya datanya, terserah. Di jumlahnya juga terserah, saya tidak membatasi. Kemudian sajikan ke dalam tabular, jadi frekuensinya ini kan dalam tabular dulu, kemudian baru sajikan dalam bentuk grafikal, bar graph dan juga pie chart-nya. Kemudian yang kuantitatif data, hitung frekuensinya sama, frekuensi relatif dan persen distribusi dari frekuensi datanya. Kemudian tadi diplotkan ke dalam seluruh graphical method. Ini apa namanya, kalau mungkin ya, mungkin datanya tidak bisa di dalam stem and leaf atau dalam bentuk scattered, mungkin nggak bisa, itu menyesuaikan saja. Jadi yang bisa atau tidak nanti kalian bisa analisis lah. Kalau bisa ditampilkan, kalau nggak bisa kenapa kok nggak bisa, lakukan analisis tersebut. Jadi kan tadi kita bisa sajikan dalam bentuk dot plot, histogram, stem and leaf, dan juga scattered diagram ya. Nah, kalau datanya bisa ditampilkan dalam 4 itu, tampilkan. Tapi kalau nggak bisa, buatkan analisis kenapa kok nggak bisa. Karena datanya mungkin identik, unik gitu ya, beda, itu silakan disesuaikan dengan datanya. Kemudian buatlah kumulatif distribusinya. Kumulatif distribusi berarti ini OGIF-nya ya. Bentar.
Kemudian yang dikumpulkan, oh ya kalian boleh menggunakan tools apapun. Yang paling sederhana ya pasti Excel. Tapi kalau kalian ada software yang mungkin sudah dikuasai, boleh digunakan. Jadi apapun ya. Di sini saya hanya tuliskan tools atau software. Minimal menggunakan Excel untuk memudahkan perhitungan. Selain Excel pun juga boleh kalau ada. Kemudian yang dikumpulkan dalam bentuk report ya, dan juga lampirkan hasil perhitungannya. Kalau di dalam Excel misalkan, maka Excel-nya nanti sebagai lampirannya saja, dilampirkan, kemudian dibuatkan reportnya. Report itu kan berarti kalian jelaskan dulu datanya apa, gitu. Kemudian habis itu baru analisis datanya. Oke, ini kelompoknya. Sorry, ini nggak urut ya, mestinya ini grup 1, grup 2 begitu. Nggak tahu ini munculnya langsung grup 10. Jadi ada 11 grup ya, grup 1 sampai grup 11. Kalau ada nama yang tidak tercantum di sini, boleh disampaikan ke saya. Ada satu yang baru bergabung, kayaknya siapa ya kemarin? Siapa ya yang kelasnya Pak Dina terus pindah ke kelas saya? Adakah di sini anaknya? Siapa ya? Saya Bu, Ada? sudah ada Bu di kelompok 6 Bu. Oh sudah. Oh sudah disetujui ya sama dosen walinya ya? Sudah Bu. Oke. Dikumpulkan hari Senin, maksimal jamnya jam 23.59. Dikumpulkan di MyTS Classroom, sudah saya buatkan di sana link untuk assignment grupnya. Oke, apakah ada yang belum jelas dari tugasnya atau dari materi yang saya sampaikan hari ini? Silakan kita diskusikan. Setelah ini saya share ini, mungkin ada yang belum tahu grupnya siapa. Permisi Bu. Mm-mm. Perkenalkan saya Muhammad Imron. Izin bertanya. Untuk apa yang frekuensi kumulatif distribusi itu kan ada dua macam Bu. Ada yang kurang dari atau lebih dari, itu salah satunya ya Bu. Kumulatif frekuensi, ada yang dan ini ya. Itu yang saya tahu waktu SMA itu ada dua macam, ada yang lebih dari atau kurang dari. Itu untuk pemilihan macamnya itu bebas ya Bu, nanti. Ini maksudnya lebih dari begitu. Iya Bu, jadi ada yang mana sumber data itu pakainya kumulatifnya itu lebih dari gitu Bu. Sebentar, lebih dari maksudnya. Itu Bu seperti nilai dalam ujian, misal yang jumlah anak yang lebih dari 60, lebih dari sama dengan 70 gitu Bu. Oh, iya iya, paham saya. Oke, kalau di sini ini kumulatif frekuensinya itu sebenarnya adalah gabungan dari frekuensi pada kelas tersebut ya. Makanya di sini tadi dituliskan lebih kecil, maksudnya gini tadi. Nah, ini kumulatif frekuensi itu adalah setiap ini misalkan kumulatif frekuensinya. Kumulatif frekuensi yang di sini, ini ya sudah sama dengan 2.
Kumulatif frekuensi pada kelas ini, berarti ini adalah 15. Kumulatif frekuensi pada kelas ini, itu adalah 16 ditambah 15 tambah 12. 3, berapa ini? 33. Dan seterusnya, sampai di sini 50. Nah, kalau misalkan kita ingin punya informasi tadi ya, lebih besar sama dengan itu bisa. Dari kumulatif frekuensi ini sebenarnya juga bisa. Nah, yang di sini lebih ini kita buatkan kumulatif frekuensi setiap masing-masing kelas ya. Kemudian kita mau tahu berapakah frekuensi anak yang frekuensi biaya yang lebih besar dari 99 begitu. Lebih besar dari 37 misalkan. Maka ya berarti ini kan 37 kan yang kurang dari 79 ya. Berarti 50 dikurangi 37. Nah, kalau ini adalah kumulatif frekuensi untuk masing-masing kelasnya di sini sehingga total di sini pasti harus sama dengan datanya. Nah, kalau dari informasi ini ya kita bisa mendapatkan informasi berapakah frekuensi untuk biaya lebih besar atau lebih kecil begitu. Dari hasil kumulatif frekuensi yang sudah kita buatkan. Makanya tadi di OGIF-nya itu dia selalu akan meningkat ya. Dia selalu akan meningkat begini karena di akhir di sini ini harus sama dengan datanya. Nah, kalau tadi kita mau cari yang lebih besar dari suatu titik misalkan, berarti kita ambil saja datanya yang ada di sini kan. Ini berapa? Yang kita hitung di sini frekuensinya yang lebih kecil, kumulatif frekuensi yang ada di sini. Kalau kita mau cari yang lebih besar ya, kita hitung kumulatif frekuensi yang sudah kita hitung di sini, kemudian berarti total frekuensinya dikurangi dengan kumulatif frekuensi pada kelas tersebut. Kita dapatkanlah nilai di sini. Saya kurang tahu ya apakah yang tadi disebutkan itu adalah kumulatif frekuensi. Biasanya itu ya frekuensi pada range tertentu begitu ya. Kalau kumulatif frekuensi dia trennya pasti akan meningkat seperti ini sampai dia sama dengan 1 atau sama dengan total dari frekuensi datanya. Mungkin itu bukan, yaitu kumulatif itu artinya gabungan dari beberapa frekuensi begitu ya. Tadi itu misalkan kurang lebih besar itu bisa jadi itu adalah gabungan dari frekuensi-frekuensi yang lebih besar dari tersebut. Makanya kita sebutkan kumulatif. Nah, di sini dalam tabular kumulatif frekuensinya kita totalkan per masing-masing kelasnya. Jadi setiap kelas dia punya kumulatif frekuensinya sendiri. Begitu, Imron ya yang tanya tadi. Ya Bu, baik. Oke. Adakah lagi yang lain? Mudah-mudahan bisa dipahami ya Imron ya. Ya Bu. Misi Bu, saya aja mau tanya. Ya, Mbak Tiar. Saya itu, Bu, tadi kan ditampilkan data tentang hubungan LWP sama DWT itu, Bu, yang di scatter apa itu tuh. Itu kenapa Bu data-data itu kok termasuk kuantitatif data, bukan kok kualitatif? Kenapa dia kuantitatif bukan kualitatif? Kenapa kalau menurut Mbak Tiar, kenapa itu bisa kualitatif? Itu kan sama aja kayak, itu kan ada misalnya kapal A, panjangnya misalnya 500, terus B-nya tuh 200, itu kan sama aja kayak misal laki-laki 2, terus SMP 2 itu, Bu. Saya tuh bingungnya di sana. Oke, kita bisa mencari tahu nggak rata-rata kapal, rata-rata apa tadi datanya kapal misalkan ya, rata-rata kapal dengan rata-rata panjang kapal dengan DWT 10.000 itu berapa? Dari data tadi bisa nggak? Bisa, Bu. Oke, kalau yang laki-laki perempuan kita bisa mencari rata-rata.
laki-lakinya itu berapa dari kelas tersebut, bisa nggak? Seharusnya bisa, bukan? Misal ada satu kelas, laki-lakinya berapa, berapa, perempuannya berapa. Hmm. Ini angkanya jadinya gimana? Oh iya, mungkin nggak bisa. Atau kita buatkan tadi dalam bentuk hmm, apa tadi grafiknya dalam bentuk, atau kita klasifikasikan lah. Kita buatkan kelas. Tadi kan kualitatif kita bisa buatkan kelas ya. Range misalkan antara nilai sekian sampai nilai sekian. Kalau untuk panjang kapal kita bisa buatkan nggak? Untuk panjang kapal 100 sampai 200. Bisa kan ya? 200 sampai 300 gitu. Jadi tadi kelas tadi dengan range tertentu, interval tertentu kita bisa buatkan. Sehingga kita bisa tampilkan dalam bentuk histogram, kita tampilkan dalam bentuk apa tadi? Bentuknya scattered ya. Kemudian OGIF itu bisa ya. Kalau misalkan untuk yang data kapal tadi, kita bisa nggak membuatkan kelas untuk yang kapal tadi kita buatkan kelas lah ya, seperti kita tentukan berapa kelasnya kira-kira, kemudian range per kelasnya, kan nggak bisa, terbatas ya. Ya, dicoba di ini aja, coba diterapkan karakteristik-karakteristik tadi itu ke dalam data tersebut. Kalau terbatas analisisnya kualitatif, ya berarti itu sebenarnya kita tidak bisa melakukan tidak bisa apa namanya memperlakukan data tersebut itu kuantitatif gitu, karena memang sebenarnya dia adalah data kualitatif. Jadi kalau memang asumsi awalnya berpikir bahwa oh ini datanya kualitatif gitu, kemudian setelah kamu analisis, loh kok tidak bisa begitu menggunakan analisis yang kuantitatif, berarti ya memang datanya bukan data kuantitatif gitu. Gitu ya. Jadi di awal bolehlah kita mestinya berasumsi bahwa ini datanya adalah kualitatif nih gitu. Ya sudah, kalau memang bisa diasumsikan dalam buat data kualitatif, kamu tampilkan dalam grafikal yang untuk kualitatif, ya nggak masalah sebenarnya. Ya boleh-boleh aja. Tapi dia ketika kita terapkan dalam metode yang kualitatif, nggak bisa ya, karena memang dia datanya bukan data kuantitatif atau sebaliknya gitu ya. Ternyata dia datanya ya memang data kualitatif gitu. Itu mungkin Bahtiar ya. Jadi coba diterapkan metode-metode tadi apakah bisa nggak dalam data tersebut. Makanya nanti coba dicari dulu jenis dua data gitu. Jadi selama proses pengerjaan biar ada gambaran, oh iya benar bahwa data ini adalah data kualitatif, ini adalah data kuantitatif begitu. Bisa dipahami, Bahtiar? Bisa, Bu, terima kasih. Oke, adakah yang belum absen sebelum terlambat? Permisi Bu, Mm-mm. Bu izin saya tadi nggak dapat absen Bu karena ada kendala. Siapa? Alif Fatih Bu, NRP belakang Alif. Oh iya. 036. Randy Aksa, Baskara ada? Saya Bu juga belum Bu. Dikarenakan baru join Bu tadi Bu. Oke, sudah semuanya berarti. Baik, itu dulu ya. Silakan dikerjakan tugasnya tadi bersama dengan kelompoknya. Kemudian dikumpulkan maksimal hari Senin malam sebelum pergantian hari ke Selasa. Silakan dikumpulkan dulu biar tidak terlalu mepet dengan waktu perkuliahan kita di hari Rabu ya. Jadi saya set deadline-nya maksimal di hari Senin. Baik, kalau tidak ada yang mohon ingin, izin, Bu. oh ya, Untuk silakan. pengumpulan itu nanti perwakilan atau bagaimana? Kalau di MyTS Classroom biasanya cuma satu orang saja yang ngumpulin. Oh, baik, Bu. Yang lain itu sudah langsung otomatis dia punya file yang sama dengan yang ngumpulin. Saya nggak tahu ya gimana sistemnya di MyTS Classroom kalian. Biasanya kalau saya ngoreksi begitu. Jadi kalau
namanya dalam satu kelompok itu dia sudah ada semua datanya sama begitu dalam satu kelompok. Mestinya satu orang yang ngumpulin mestinya. Baik, Bu. Oke. Belum pernah ya mengumpulkan kelompokan di ITS Classroom? Pernah, Bu, tapi dulu pernah harus semuanya tuh harus mengumpulkan, menyetujui gitu, Bu. Oh gitu ya. Ya Iya. coba nanti dicek ya. Biasanya settingannya masing-masing dosen mungkin yang berbeda. Baik, Bu. Baik, ya terima kasih Imran. Ada lagi kah yang lainnya? Cukup ya. Kalau begitu kita akhiri lebih awal juga perkuliahan kita pada siang hari ini. Kita lanjutkan materinya di minggu selanjutnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada yang masih belum jelas selama proses pengerjaan, mungkin nanti kita diskusikan lagi di pertemuan selanjutnya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya izin mengakhiri lebih dulu. Saya tutup kelasnya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.